Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Sobat Iwa dimanapun berada? Senang sekali kita kembali lagi di dalam podcast Iwa Kejaksaan Negeri Palembang. Nah, pastinya Sobat Iwa semoga dalam keadaan baik dan terus sehat dan juga semangat ya. Kali ini kita pastinya mengangkat tema yang menarik, yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Iwa dimanapun berada. Dan tema kita hari ini ada sosialisasi tentang posko pemilu dan penegakan hukum terpadu menuju pemilu pada tahun 2024. Dan pastinya kita mendatangkan narasumber dengan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Langsung saja Sobat Iwa kita kenalan. Yang pertama ini ada Bapak Yusnar SOSI selaku Ketua Bawaslu Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Yusnar, sapaannya Pak Yus ya? Oke, Pak Yus aja ya Pak, biar lebih akrab. Dan di samping Pak Yus, kita kenalan juga ini sudah tidak asing mungkin bagi Sobat Iwa di rumah dan juga teman-teman di Kejaksaan Negeri Palembang. Ada Bapak Dr. Hardiansyah, SH, MH, MIPol, selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam. Iya, ketemu lagi Kak. Iya, ketemu lagi kita hari ini. Iya. Pastinya Sobat Iwa kita akan berbicara mengenai posko pemilu dan juga penegakan hukum ataupun Gakumdu ya, yang biasa kita kenal sehari-hari. Nah, sebelum kita ngomong lebih dalam mengenai posko pemilu. Mungkin Sobat Iwa di rumah pengen tahu juga ini apa sih fungsi, tugas, serta wewenang dari Bawaslu sendiri. Kita pertama berbicara mengenai Bawaslu dulu ya Pak. Apa sih Pak Yus tusinya Pak selaku Ketua dari Bawaslu Kota Palembang sendiri? Terima kasih Mbak. Tugas dari Bawaslu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang 7 2017 bahwa Bawaslu itu tugasnya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu di Kota Palembang. Dan wewenangnya Bawaslu bisa merekomendasikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan yang dilanggar. Dan kewajiban Bawaslu Kota Palembang menurut Undang-Undang 7 2017 itu bersikap adil dan merespon semua laporan yang dilaporkan oleh pemilih di Kota Palembang. Mungkin secara garis besar begitu Bu. Oke, melakukan pencegahan ya dan juga pengawasan. Dan untuk personilnya sendiri Pak serta komisioner mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa? Kami dari Bawaslu Kota Palembang karena sesuai dengan Undang-Undang 7 bahwa DPT Kota Palembang ini kurang lebih 1.200.000 sekian. Jadi otomatis komisionernya itu 5 orang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Terus jajaran kami di bawah itu ada 54 orang dari 18 kecamatan. Itu masing-masing kecamatan 3 orang. Terus di Kota Palembang ini ada 107 kelurahan. Dan 107 kelurahan itu kami sudah menempatkan pengawas kelurahan atau desa. Di Kota Palembang ini kelurahan, jadi ada 107 di masing-masing kelurahan tersebar di Kota Palembang. Terus nantinya 1 bulan menurut Undang-Undang 7 itu 27 hari dan plus 3 hari kami akan membentuk pengawas tempat pemungutan suara. Dan TPS di Kota Palembang ini ada 4.477. Jadi kami menempatkan 1 orang pengawas di setiap TPS di Kota Palembang yang 4.477.
Oke, berarti banyak ya Pak yang akan dibagi dari 18 kecamatan dan juga ada 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Nah, kalau untuk tahapan ya mungkin yang sudah dilakukan pada saat sekarang bulan November 2023 dari Bawaslu sendiri sudah sampai di tahap mana sih Pak? Sekarang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 2022 bahwa sekarang ini tahapan daftar calon tetap. Jadi sudah ditetapkan oleh KPU tanggal 5 November tadi. Nah, semenjak tanggal 5 November, jadi semua kontestan calon DPRD Kota Palembang itu sudah resmi diumumkan oleh KPU, dan tentunya kami dari Bawaslu Kota Palembang dari tanggal 5 sampai tanggal 27 kami sudah menempatkan pengawas kami di kecamatan kelurahan untuk mengawasi semua caleg yang ada di Kota Palembang, khususnya yang calon DPRD Kota Palembang, supaya mereka itu tidak berkampanye di luar jadwal, karena kampanye itu sesuai dengan tahapan KPU itu dimulai tanggal 28 November hingga 10 Februari. Jadi calon-calon DPR itu nantinya boleh berkampanye dan bersosialisasi itu tanggal 28. Kalau kalau kami ada temuan dan ada laporan dan sudah cukup alat bukti, maka sesuai dengan undang-undang berlaku di Kepemiluan Undang-Undang 7, kami akan merekomendasikan pencoretan DCT. Karena caleg-caleg yang berkampanye di luar tahapan kampanye, kami boleh mendiskualifikasi mereka. Jadi kami berpesan kepada teman-teman calon DPRD Kota Palembang agar duduk tenang dulu, tunggu tahapan yang akan disampaikan oleh KPU, yaitu kampanye boleh tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari. Oke. Tapi faktualnya Pak, aktualnya sudah ada sih Pak. Sudah ada mengindikasikan bahwa itu tuh pelanggaran sebenarnya. Ada menyebutkan nomor urut lah. Sebenarnya kan itu belum boleh kan? Nah, itu bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu sendiri? Terkait dengan banyaknya banner dan semacam APK, alat peraga kampanye di Kota Palembang, kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan Pol PP, Dishub dan jajaran kami di Panwascam hingga PKD itu membersihkan sampai sekarang ini, karena di Kota Palembang ini calegnya banyak 800 lebih itu. Jadi alat peraga kampanye begitu banyak. Dan terkait dengan APK yang belum kami turunkan di Simpang Polda atau di mana, kami sudah bersurat kepada wali kota dan dinas terkait untuk meminjam alat RON itu untuk menurunkan. Mungkin hari ini kami akan segera menurunkan. Jadi Bawaslu Kota Palembang ini bukan tebang pilih, tapi alatnya belum ada. Karena kami tidak akan mungkin mencapai ketinggian itu kan. Yang jelas apapun bentuknya APK, berbayar ataupun tidak, itu harus bersih sebelum tanggal 28 ini. Harus selesai semua itu. Dan kami sudah berupaya memberikan teguran, surat, himbauan kepada 18 partai politik untuk calon mereka agar mereka menertibkan sendiri. Mungkin itu aja, Bu. Oke, berarti peserta pemilu pada tahun 2024 ada berapa parpol tadi, Pak? 18 partai politik. Oke. Itu dia ya Pak, dari Bawaslu. Nah, kita berbicara mengenai posko pemilu ya Pak Hardi. Tugasnya Pak, mungkin kita pengen tahu juga tugas sendiri ya, yang dari posko pemilu dari Kejaksaan seperti apa? Terima kasih Mbak Alma. Rekan-rekan semuanya, yang perlu kita sampaikan saat ini adalah bagaimana
mengetahui bahwasanya di Kejaksaan Negeri Kota Palembang ini ada namanya posko pemilu serentak di Kejaksaan Negeri. Nah, di dalam posko ini kita sudah mempunyai juknis dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung yang ditandatangani atas nama Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen tahun 2023 nomor 1331 tentang posko. Yang perlu saya jelaskan pertama adalah posko pemilu ini adalah pusat komando operasional terhadap penanganan pencegahan AGHT pemilu dan pilkada tahun 2024. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah prinsip-prinsip dasar terbentuknya posko pemilu ini. Yang pertama, kita harus objektif seperti disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi. Kemudian kita dituntut untuk profesional, kemudian bisa berkoordinasi, artinya koordinatif. Yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan, kemudian netralitas. Nah, ini isu yang paling sering muncul selama pelaksanaan pemilu adalah netralitas TNI Polri maupun kita ASN. Kemudian akuntabilitas, artinya semua yang kita lakukan itu sifatnya terukur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kembali tadi Mbak Alma menyampaikan apa sih tugas kita. Secara umum tugas kita di dalam Poskomdu ini adalah tentunya pertama kita mendasari dengan surat perintah pimpinan. Ada struktur yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan posko pemilu ini. Di dalam struktur itu kemudian juga kita dituntut untuk melakukan rencana kerja dalam 1 tahun, karena SK-nya ini 1 tahun nih. 1 tahun, kemudian ada jadwal kegiatan posko pemilu. Di dalamnya tadi adalah bagaimana kita bisa memetakan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dalam pelaksanaan pemilu. Itulah fungsi dari intelijen kejaksaan. Kemudian melaksanakan kegiatan operasi intelijen terkait pelaksanaan pemilu tadi untuk pendeteksian dini, kemudian mengantisipasi dan memberikan laporan kepada pimpinan. Dan selanjutnya kita juga melakukan koordinasi, konsultasi terkait penyelenggaraan pemilu. Nah, ini partner kerja kita nih, Bang Yus ini, Kak Yus nih kalau bahasa Palembangnya, Kak Yus ini adalah partner kerja kita untuk melaksanakan juga penyuluhan dan penerangan terkait dengan masalah pemilu. Dan kemudian adalah tugas lainnya sebagaimana perintah pimpinan. Di dalam formasi pelaksanaan tugas tersebut, yang perlu kita sosialisasikan secara prinsipnya adalah posko pemilu ini sendiri memberikan pelayanan secara umum, yakni pelayanan terhadap pengamanan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, kemudian penerimaan laporan pengaduan permasalahan pemilu seperti Kak Yus tadi sampaikan. Tindakannya ada di kewenangan beliau nih. Beliau akan nindak, bahkan bisa menganulir, diskualifikasi peserta pemilu yang melanggar aturan sebagaimana ditetapkan oleh aturan main yang sudah ditetapkan. Kemudian kita juga menerima konsultasi dan bantuan hukum. Selanjutnya juga kita melakukan pelayanan data informasi terhadap penegakan hukum pemilu. Di sisi lain juga di Kejaksaan juga ada Gakumdunya. Nah, itu bidangnya lain lagi. Ada seksi pidana umum yang kemudian tadi Kak Yus sampaikan bahwasanya ada pelanggaran-pelanggaran sudah ditindak, kemudian diambil sikap terhadap pendidikan itu, yang pastinya tadi komitmen kita bersama adalah netral, objektif, terukur, terarah, dan tidak berpihak. Ya, Kak Yus. Itu secara prinsip. Secara prinsip itu fungsinya juga ya Pak ya. Mungkin kalau layanannya sendiri Pak, mungkin dari masyarakat sendiri bisa langsung berkonsultasi ke sini atau bagaimana? Iya, sesuai dengan juknis yang kita sampaikan tadi, di sini adalah pusat menerima laporan juga, pengaduan yang mungkin akan kita distribusikan nanti laporannya. Apabila itu menyangkut AGHT tadi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, itu kita dengan tim yang sudah kita bentuk sudah mapping bahasanya, sudah memetakan apa saja yang menjadi potensi kerawanan dan bagaimana mengantisipasinya. Tentu saja pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ini menjadi pesta demokrasi yang memberikan contoh bukan hanya bagi negeri kita tapi bagi dunia, bagaimana berdemokrasi itu yang baik, terarah, terukur dengan pola yang ada, demokrasi yang Indonesia ciptakan. Nah, peran kita tadi di situ Mbak Alma, mendeteksi agar alur semua agenda
pesta demokrasi ini dapat berjalan baik. Itu perintah pimpinan kepada kita. Baik ya, pastinya juga tadi mendengar dari penjelasan Pak Hardi juga ada mengenai bantuan hukum ya Pak ya, ataupun juga sosialisasi mungkin. Nah kalau dari Bawaslu sendiri sejauh ini sudah berjalankah Pak sosialisasi yang dilakukan seperti yang disampaikan Pak Hardi tadi? Terima kasih Mbak Alma. Kami ke depan ini sudah menyiapkan ada 16 kegiatan terkait dengan pengawasan partisipatif. Jadi kami sudah ada MOU dengan UIN Raden Patah, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Pala Putra Dewa, dan dari Cipayung, organisasi kemahasiswaan di Kota Palembang. Kami sudah hampir setiap minggu melaksanakan hal tersebut kepada kaum milenial, pemuda-pemuda, mahasiswa, untuk mereka berperan aktif dalam pengawasan kepemiluan di Kota Palembang. Tentunya kami Bawaslu Kota Palembang dengan jumlah personil yang sedikit itu tidak bisa mengawasi daftar dari peserta pemilu maupun dari masyarakat yang akan mencoblos. Tentunya kami akan melibatkan tokoh masyarakat, teman-teman LSM, kawan-kawan dari mahasiswa dan kaum milenial untuk berperan aktif. Dan kami sudah melaksanakan kegiatan ini 16 hari ke depan. Jadi kami menugaskan yang berkompeten untuk menambah wawasan mereka tentang kepemiluan, tentang pengawasan kepemiluan. Dan kami sudah bersosialisasi di pondok pesantren, di sekolah-sekolahan. Mulai kami dilantik tanggal 19 Agustus 2023, dan kami sudah memetakan kerawanan pemilu kepada kawan-kawan di bawah, jajaran di bawah Panwascam dan PKD, untuk mereka selalu siap melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Kan itu Ibu Elma. Oke, itu juga melibatkan dari sekolah ya Pak ya, ataupun juga dari kuliah UIN Raden Patah sendiri. Berarti mensosialisasikan dalam hal ini pemilih pemula mungkin. Dalam mereka juga generasi milenial, bagaimana tata cara dalam pemilihan nantinya mereka nanti seperti itu ya Pak mungkin. Nah kalau untuk daerah konflik sendiri Pak, kalau untuk di Kota Palembang dalam Bawaslu sendiri kan mengawasi ya dalam badan pengawasan juga. Kalau di Kota Palembang sudah pemetaan daerah konflik sendiri, seperti apa Pak itu nantinya? Menurut survei 2019 bahwa pemilu teraman terbaik itu nomor 3 Sumatera Selatan. Jadi menurut kami tentang kerawanan pemilu itu mungkin di perairan, di daerah Gandus, daerah Kertapati, dan di tempat-tempat lain. Tapi itu dalam tataran bisa kita atasi. Tapi tetap kondusif ya Pak kondusif ya. Dibanding daerah-daerah lain. Baik. Kalau untuk keterlibatan dari kejaksaan sendiri Pak dalam AGHT-nya sendiri seperti apa dalam daerah konflik ataupun kerawanan konflik di Kota Palembang? Oke. Tadi data survei yang disampaikan oleh Kak Yus tadi adalah benar, kiranya memang Sumatera Selatan itu peringkat ketiga kondusivitas dalam pelaksanaan pemilu. Nah itu yang harus kita jaga, bila perlu kita memberikan contoh yang terbaik. Beban terbesar kita adalah bagaimana memberikan masukan, wawasan, dan informasi itu yang valid. Karena selama ini media yang muncul, hoax yang muncul, kemudian simpatisan yang muncul seolah-olah menimbulkan paradigma yang alurnya negatif terus mengenai pemilu pemilu yang akan kita laksanakan. Padahal generasi milenial yang umumnya yang akan terlibat pemilih pemula tadi Mbak Alma sampaikan harus melek informasi,
data dan harus berkomunikasi aktif mengenai bagaimana keterlibatan dia, ilmunya dia, wawasan dia untuk bisa sama-sama kita memetakan tadi ada rawan nggak, masalah nggak, kecurangan nggak. Nah, semua sisi itu justru kita butuhkan informasinya untuk mencegah tadi konfliknya agar tidak terjadi. Ya. Nah, butuh informasi itu sekarang kan ada media sosial ya, Kak Yus ya. Mungkin data informasi media sosial dan juga dari teman-teman media cetak elektronik itu juga memberikan masukan yang signifikan bagi kita untuk memproteksi, memberikan informasi dini bagi tingkat kerawanan yang akan muncul. Terlebih lagi beban besar kita tadi yang disampaikan Kak Yus adalah mempertahankan citra Palembang ini adalah daerah yang kondusif dalam zero konflik ya Pak, nah, bisa dibilang. Harus zero konflik. Ya. Nah, kesuksesan kita adalah mengawal pemilu ini, bagaimana menciptakan kondusivitas pemilu dengan tadi prinsip-prinsip yang saya sampaikan berdasarkan instruksi Jaksa Agung yang harus semuanya kita pegang teguh agar semua pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan lancar, yakni kita harus objektif, harus profesional, harus sering mungkin melakukan koordinasi. Nah, pola ini adalah pola koordinasi kita, melakukan komunikasi, kemudian memegang teguh kerahasiaan sehingga setiap masalah yang ada bukan malah jadi bahan jualan. Nah, itu yang akan justru akan menjadi bahan konflik. Kemudian kita juga harus netralitas. Beberapa kali tadi kita mungkin menyaksikan video, narasi, berita maupun argumentasi di berbagai media tentang netralitas dan objektivitas kita di dalam pelaksanaan pemilu itu. Nah, dari pihak kejaksaan sendiri juga bagaimana nih Pak peranannya dalam meminimalisir pencegahan hoaks yang berkembang di sosial media dalam mungkin generasi milenial sekarang yang akan menghadapi pesta demokrasi yang akan datang nanti. Kejaksaan Agung melalui Jamintel sendiri pun telah memberikan kita beberapa banner, tulisan, kata-kata yang harus kita sosialisasikan. Baik itu nanti kita masukkan ke dalam media sosial kita, yang akan kita sosialisasikan juga melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum, maupun kita melakukan pencetakan banner di tempat-tempat strategis yang akan dibaca oleh mahalayak ramai khususnya milenial. Logo ataupun slogan-slogan slogan-slogan itu yang mengacu pada pemilu damai. Karena misal contoh kita ini pemilihan cuma sebentar, cuma dulur selamonyo. Nah, jadi jangan sampai pemilu ini malah menjadi pemecah belah kita. Nah, informasi itu harus diberikan secara konstruktif. Artinya jangan sampai tadi Mbak Alma bilang apa-apa informasi dipercaya, nggak diverifikasi. Nah, pemanfaatan posko pemilu itulah salah satunya perannya. Jadi kalau ada informasi negatif, laporkan ke kita, kita akan memverifikasi. Kita akan mencari data dan informasinya, baru kemudian itu menjadi data dan informasi yang sudah valid yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Sekali lagi, potensi sekecil apapun yang bersifatnya akan menjadi konflik di dalam pelaksanaan pemilu itu menjadi poin penting kita dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan. Oke, itu dia ya. Berarti dari pihak kejaksaan pun juga sudah berupaya maksimal Pak untuk pencegahan dari hoax maupun juga mungkin hate speech nantinya Pak, black campaign dan lain-lain. Nah, kita ke Pak Yus lagi. Pak, bagaimana sih Pak pedoman yang seharusnya ya, pedoman pemasangan alat peraga APK tadi yang sesuai dengan mungkin etika ataupun juga estetika dari lingkungan? Ya, sesuai dengan ketentuan Perbawaslu bahwa pemasangan APK itu harus sesuai dengan tahapan KPU. Itu sudah ditentukan KPU bahwa dia tidak di pohon, tidak di tempat melanggar fasilitas umum, di rumah sakit, di tempat ibadah, dan di tempat-tempat yang menurut Perwali itu merusak tatanan lingkungan Kota Palembang. Jadi itu sudah ada nanti tanggal 28 November KPU mungkin sebelum ini sudah bersosialisasi dengan partai politik bahwa ketentuan itu sudah diatur oleh mereka. Yang jelas mereka tidak bisa memasang di tempat-tempat
yang mengganggu ketertiban umum atau keindahan Kota Palembang. Oke, itu ya. Ada yang dilarang ya Pak, pastinya ya Pak ya. Mungkin kalau untuk di jalan-jalan sendiri ada nggak Pak yang dilarang mungkin pemasangan spanduk-spanduk tersebut? Kalau jalan khusus mungkin? Di jalan itu menurut kami itu boleh-boleh saja. Kalau tidak mengganggu ketertiban umum atau baliho yang besar-besar itu yang berbayar itu boleh Bu dipasang. Oke. Cuma yang menurut Perwali itu 7/2017 di pohon-pohon itu pokoknya di taman itu tidak boleh, dan menurut Undang-Undang 7 itu di tempat ibadah dan tempat fasilitas umum tidak boleh dipasang. Dan kami dari Bawaslu Kota Palembang itu sudah ada aplikasi Sijari namanya, jadi boleh masyarakat, pemilih dan teman-teman dari apapun lapisan masyarakat melaporkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik atau calon DPRD Kota Palembang. Terus hampir 28% mata pilih di Indonesia itu atau 48 juta itu kaum milenial, pemilih pemula. Benar. Makanya kami terus bersosialisasi dengan mereka agar mereka bisa paling tidak memberikan kontribusi untuk pengawasan di Kota Palembang agar terciptanya pemilu yang damai, aman, dan berintegritas dari 2024. Oke, itu dia ya. Tadi sudah berbicara mengenai pemilih pemula. Nah, kalau untuk pengawasan dalam pemilih ataupun juga penyandang disabilitas dan juga manula seperti apa Pak? Atau melibatkan masyarakatkah setempat mungkin dalam suatu kelurahan untuk mengawasi dari pemilih penyandang disabilitas maupun manula? Terkait dengan pemilih disabilitas atau pemilih pemula itu nanti ketika pencoblosan nanti mereka akan didampingi oleh KPPS atau dari keluarga mereka sendiri untuk memberikan hak pilihnya, dan kami selalu memberikan pengawasan kepada mereka agar mereka memang memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Oke, itu deh ya. Ada juga ya Pak ya yang menemani mungkin dari KPPS sesuai dengan pemilihnya sendiri ya Pak, dari daerahnya sendiri. Nah, kalau kita ke Pak Hardi lagi nih Pak. Tadi kan masyarakat juga bisa mengadukan layanan juga ke sini. Untuk syarat pelaporannya itu seperti apa sih Pak? Ataukah langsung datang, kucuk-kucuk datang ke sini, Pak aku nih ada petunjuk ini, atau memang ada syarat khusus untuk melakukan pelaporan? Poin pelaporan ini sebenarnya sudah disampaikan tadi Kak Yus kan. Ada poin berapa pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu sifatnya pelanggaran pidana pemilunya sendiri maupun pelanggaran secara administratif ya Pak Ketua. Tapi secara teknis itu akan kita bicarakan mengenai substansi pelaporan yang akan masuk. Tapi yang penting adalah hari ini kita mensosialisasikan adanya posko pemilu ini sebagai komando kita untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan bahasanya ini penanganan pencegahan AGHT dalam pelaksanaan pemilu di wilayah Kota Palembang khususnya. Nah, dengan sosialisasi ini kita juga tadi menggandeng Ketua Bawaslu, alhamdulillah sekali beliau berkenan hadir untuk juga mengetahui apa sih fungsinya gitu loh. Kejaksaan muncul, Bawaslu muncul mengawasi, karena semakin banyak pengawasan yang ada, pengetatan terhadap pengawasan, muncul bahasa integritas pemilu tadi yang disampaikan oleh Ketua. Kita menjaga integritas pemilu itu sendiri agar menjadi contoh tidak hanya bagi keberlangsungan negara ini, tapi juga menjadi contoh dunia. Oh, ini pesta demokrasi Indonesia yang berintegritas. Nah, kewajiban kita disinilah, posko inilah yang didirikan, yang diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, dalam artian juga memberikan warning system terhadap potensi-potensi konflik yang akan terjadi, dan kita berupaya sekuat tenaga melakukan pencegahan
dan meminimalisir pencegahan, bahkan zero terhadap konflik di Kota Palembang, tentunya dengan seluruh peran lapisan masyarakat, stakeholder, semua lini, sehingga tujuan kita sama, bagaimana memilih pemimpin yang baik, calon legislator yang terbaik dengan suara yang fair, dengan cara main yang bagus yang sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dan kita mengawal itu semua untuk kebaikan khususnya kemajuan Kota Palembang. Oke, tapi untuk sejauh ini sudahkah Pak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, karena kita sudah tahu bahwa memang DPT sudah keluar ya Pak ya. Nah, untuk dari peralihan dari DPS ke DPT sendiri sudah adakah indikasi pelanggaran yang dilakukan? Beberapa indikasi, itulah tugas intelijen dan teman-teman kita intelijen di lapangan memberikan input masukan itu secara simultan, Balma. Jadi kita setiap hari itu melakukan report secara berjenjang ke Kejati, ke Kejaksaan Agung untuk pemetaan tadi potensi konflik, dan itu setiap hari kita lakukan laporan. Nah, apapun masalahnya terus kita melakukan pelaporan secara simultan. Kemudian apakah itu kemudian akan berkembang pada satu tindak lanjut? Iya pasti. Tapi pola yang dilakukan oleh tim-tim intelijen yang ada di Kota Palembang khususnya terus berjalan secara smooth. Artinya tidak perlu tindakan itu bermunculan kemudian di show force, tidak perlu. Tapi yang penting adalah tujuan kita apa sih? Tujuan kita mencegah, meminimalisir, bahkan membuat nol setiap potensi yang ada. Nah, itulah tugas intelijen sejatinya. Tapi tidak perlu membuat riak, hasilnya ada, muncul, oh damai, tenang. Nah, makanya sekali lagi kami dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang menyampaikan peran serta masyarakat Kota Palembang sangat kami nantikan. Pengaktifan posko ini juga kita tunggu sekali peran serta semuanya. Karena percuma yang sudah dikeluarkan negara sebagus ini, kemudian peran serta masyarakat minim untuk membuktikan apa saja yang perlu menjadi bahan diskusi kami, pencegahan kami untuk proteksi kita bersama menjaga pemilu ini damai dan tenang. Oke, dari negara pun juga sudah mengeluarkan anggaran nih Pak. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah anggaran dari Bawaslu sendiri, bagaimana Pak anggarannya sudah terserapkah dengan baik sejauh ini sampai dengan mungkin akhir tahun ini akan dan juga akan dilaksanakan pada pemilu nantinya? Kalau masalah anggaran, kalau untuk pemilihan pileg itu sudah diatur oleh dana APBN. Dan kami dilantiknya tanggal 19, mungkin meneruskan. Tapi yang perlu kami garis bawahi bahwa kami berterima kasih dengan Pak PJ Wali Kota yang telah memberikan kami dana 26,9 M untuk pemilihan Wali Kota Palembang di 2024. Dan itu pun sudah dilaksanakan nota kesepakatan antara Bawaslu dengan Pak PJ Wali Kota hari Senin kemarin, dan pada bulan 12 itu akan cair 10 miliar untuk kegiatan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah wali kota khususnya. Oke. Kalau untuk pemilihan wali kota tanggal berapa Pak? Itu Pak untuk itu kita 2024? Masih menunggu PKPU. Belum pasti tanggal berapa? Pasti tanggal berapa dan bulan berapa. Tapi kalau untuk sudah persiapan kami laksanakan. Oke. Tapi dan juga anggaran juga akan keluar pada bulan depan ya Pak ya? Ya, bulan depan. Oke, itu dia. Dan kalau untuk upaya Pak ya yang dari Bawaslu lakukan sendiri terhadap untuk mencegah nih Pak, untuk mencegah potensi pengawasan dan juga pelanggaran di dalam pengawasan dari Bawaslu sendiri seperti apa? Untuk pencegahan kami sudah akan membuat kampung pengawasan. Nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, mahasiswa khususnya. Kami akan membentuk kampung partisipatif. Nah, itu tugasnya di situ bahwa masyarakat dan pemilih itu boleh mengadu di situ tentang pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPRD Kota Palembang. Kampung tuh maksudnya apa Pak? Per kecamatan kah? Per kelurahan atau seperti apa? Mungkin di suatu wilayah, misalnya kecamatan Sukarame, kita akan membentuk kampung pengawasan partisipatif. Akan kami disegerakan untuk hal-hal tersebut. Dan
kampung pengawasan partisipatif ini nanti isinya itu para kaum milenial dan aktivis-aktivis yang ada di Kota Palembang, supaya mereka bisa melaporkan, bisa menerima laporan dari masyarakat ataupun dari pemilih yang ada pelanggaran terhadap para calon DPRD Kota Palembang khususnya. Dan kami akan terus memberikan serapan ilmu, kemampuan kami kepada tokoh-tokoh pemuda di Kota Palembang ini dengan BIMTEK atau pertemuan di kafe, di hotel, supaya mereka bisa mempunyai ilmu untuk pengawasan. Mungkin itu saja. Oke, berarti dan dimulainya pada saat kampanye akan dimulai Pak pada tanggal 28 November sampai dengan masa kampanye selesai, mungkin seperti itu. Oke. Sobat Iwa, kita ini sudah akan di penghujung acara. Nah, mungkin seperti biasa ya, kita meminta himbauan ataupun juga harapan dari masing-masing Bapak ya. Mungkin kita minta dari Pak Yus dulu nih. Harapannya Pak, bagaimana Pak masalah pemilu yang akan kita laksanakan nanti? Kami menghimbau kepada calon DPRD Kota Palembang khususnya bahwa marilah kita berkompetisi dengan benar dan baik. Marilah kita patuhi rambu-rambu yang sudah disosialisasikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang. Dan harapan kami, marilah kita ciptakan pemilu yang damai, aman, berintegritas di Kota Palembang. Dan nanti kepada pemilih, pilihlah calon legislator yang memang mewakili hati nurani dan akan membangun Kota Palembang ini. Dan jangan dipilih calon legislator yang memberikan politik uang, memanipulasi data dan sebagainya. Mungkin itu saja harapan kami dari Bawaslu Kota Palembang. Oke, jangan dipilih ya Pak. Jangan kalau dia ngejuk kita terima Pak. Ya, jangan dipilih. Jangan dipilih, tapi kan pilihan sesuai dengan pilihan masing-masing sendiri ya Pak ya. Nah itu kalau untuk dari pengawasan dari Bawaslu. Kita minta harapan juga nih, atau juga closing statement dari pihak Kejaksaan sendiri, mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Hardi sendiri. Seperti apa Pak nih harapannya Pak? Oke, terima kasih. Untuk semua warga Kota Palembang yang akan melakukan pemilihan menjadi pemilih maupun pemula di dalam kontestasi pemilu 2024 nanti, harapan kita adalah jadilah pemilih yang cerdas dan berintegritas. Artinya kita cerdas memilih, tahu visi dan misi apa yang kita pilih. Kemudian juga kita punya integritas, tidak bisa disuap, tidak bisa terombang-ambing oleh isu apapun, punya pendirian terhadap tokoh atau siapapun yang akan kita pilih. Dengan demikian pesta demokrasi yang ada di Kota Palembang khususnya menjadi konteks pemilu yang baik, kemudian bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain mengenai bagaimana memilih yang baik dan benar dan berintegritas. Jadilah pemilih yang seperti itu. Kemudian terkait dengan posko pemilu yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang, setiap masalah yang muncul atau kemudian pelanggaran atau potensi konflik yang ada untuk dapat menjadi atensi dan bisa melaporkan ke kita agar kita bisa sama-sama mencegah untuk menjadikan pemilu ini baik ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Semoga posko pemilu dan juga sentra Gakumdu yang akan dilaksanakan dari Bawaslu, Polri dan juga Kejaksaan sendiri terus bersinergi dan juga berkolaborasi dengan baik ya Pak ya, sehingga penegakan hukum dan juga dapat mengefektifkan pelanggaran tindak pidana pemilu ini agar bisa lebih cepat lagi seperti itu. Dan juga Cik Amal himbau juga nih untuk Sobat Iwa di rumah ataupun juga dimanapun berada, marilah kita mensukseskan nantinya ya pesta demokrasi yang akan kita laksanakan
dan pada bulan Februari ya Pak ya, 14 Februari pada tahun 2024 mendatang dengan aman, dengan tertib dan juga damai. Pilihan pasti boleh beda-beda ya Pak ya, tapi kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Yusnar SOSI selaku Ketua Bawaslu Kota Palembang dan juga Pak Hardiansyah selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Dan pemirsa ataupun juga Sobat Iwa dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa terus saksikan podcast Iwa dan pasti kita akan membahas ya pastinya tema dan juga narasumber yang berbeda. Dan Cik Amal pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yus, Pak Hardi.